Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan kembali belajar matematika, masih tentang pecahan, tapi kita sekarang akan mencoba mengenal lebih banyak berbagai bentuk pecahan. Hari ini kita akan bahas pecahan campuran. Silakan kalian berdoa masing-masing sebelum mulai belajar. Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Perhatikan video ini baik-baik ya. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas satu bagian bilangan bulat dan satu bagian pecahan biasa. Di sini Miss sudah buatkan tabel. Ada lambang pecahan, ya pecahan campuran ya, dan nama pecahannya atau cara membacanya. Yang pertama ada 3/2/5. Ya, seperti itu cara bacanya ya, 3/2/5. 3 sebagai bilangan bulat dan 2/5 pecahannya. Begitu juga dengan yang kedua, 4/1/7. 4 bilangan bulat dan 1/7 adalah pecahannya. 5/8/9. 5 sebagai bilangan bulat, 8/9 sebagai pecahan. 1/1/4. 1 yang di depan sebagai bilangan bulat dan 1 yang di atas sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut, jadi 1/4-nya adalah bilangan pecahan. Yang terakhir 2/6/8. 2 sebagai bilangan bulat dan 6/8 sebagai pecahan. Jadi seperti ini ya, pecahan campuran itu terdiri dari 1 bilangan bulat dan 1 bilangan pecahan. Oke, jadi seperti ini konsepnya. Yang kalian lihat di layar ini sekarang adalah 3/1/4 ya. Jadi 3 ini menempati posisi sebagai bilangan bulat, ditaruhnya di depan. Dan yang ada di belakangnya 1/4 ini, ya ini adalah bentuk pecahan ya, pecahan biasa. Jadi gabungan antara bilangan bulat dan pecahan biasa itu adalah pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tidak semua pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran jika nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebut. Jadi angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Nah, kalau seperti itu bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berikut ini langkah-langkah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama, membagi pembilang dengan penyebut. Jadi atas dibagi bawah. Lalu menuliskan sisa pembagian ke dalam bentuk pecahan. Oke, supaya kalian lebih paham, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Ubahlah pecahan 7/3 menjadi pecahan campuran. Mari kita selesaikan. Pembilang pecahan adalah angka 7 dan penyebutnya 3. 7 lebih besar daripada 3. Berarti pecahan ini sudah memenuhi syarat untuk diubah menjadi pecahan campuran. Pecahan 7/3 dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Kita tulis 7 dibagi 3. Hasilnya 2, tetapi masih ada sisa 1. Jadi bentuk pecahan campuran dari 7/3 adalah 2/1/3. 2 ini didapat dari hasilnya, 2. Dijadikan sebagai bilangan bulat yang ditaruh di depan. Sisanya angka 1 itu kita taruh di atas sebagai pembilang dan penyebutnya tetap sama, yaitu 3 dari 7/3 itu. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, mari kita selesaikan dengan cara pembagian ke bawah. 7/3, atas bagi bawah, pembilang dibagi penyebut. Berarti kita tulis seperti itu ya gambarnya ya, 7 dibagi 3. Nah, 3 dikali berapa supaya hasilnya mendekati atau sama dengan 7? 2 ya, 2 dikali 3 hasilnya 6, kita taruh di sini. Setelah itu kita kurangi. 7 dikurang 6 berarti sisa
1 ya, seperti itu ya. Nah, berarti kita tulis 2, 1/3. 2 didapat dari hasil, 1 adalah sisanya, dan 3 tetap penyebut seperti sebelumnya. Jadi bentuk pecahan campuran dari 7/3 adalah 2 1/3. Nah, ini adalah kebalikannya dari yang tadi kita bahas. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Berikut ini cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yaitu dengan cara mengalihkan bilangan bulat pada pecahan campuran dengan penyebutnya. Lalu jumlahkan dengan pembilangnya yang ada di atasnya tuh. Sedangkan penyebut pecahannya tetap sama. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, mari kita lihat contoh berikut ini. Ubahlah pecahan 2 3/5 menjadi pecahan biasa. Mari kita bahas, mari kita selesaikan soal ini sama-sama. Penyelesaiannya. Tadi soalnya adalah 2 3/5. Tadi kan sudah kita bahas ya, kalikan bilangan bulat dengan penyebut. Berarti bilangan bulatnya 2, penyebutnya 5. Berarti 2 dikali 5. Nanti hasilnya kita jumlahkan dengan pembilang, yaitu yang di atasnya adalah angka 3. Nah, nanti ditambahkan 3. Jadi, kalau kita tulis jadinya 2 dikali 5 dulu, baru setelah itu ditambah 3/5. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal selesaikan operasi hitungnya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Sedangkan kita tinggal lanjutkan menulis ditambah 3/5. Nah, kalau sudah seperti ini lebih gampang lagi. 10 ditambah 3 hasilnya 13/5. Jangan lupa bawa juga penyebutnya. Sekarang mari kita coba kerjakan soal berikut ini. Ubahlah pecahan biasa berikut ini menjadi pecahan campuran. Soal yang pertama yaitu 10/3 dan soal yang kedua adalah 12/5. Mari kita bahas. Penyelesaian soal nomor 1. Kita tulis dulu soalnya 10/3. Kemudian kita bagi 10 dibagi 3 dapat 3. Hasilnya yaitu nanti 9 ya. Dari perkalian 3 itu berarti masih sisa 1. Nah, kalau kita tulis pembagian ke bawah seperti ini, artinya 10 dibagi 3 ya. Berarti 3 kali berapa supaya hasilnya mendekati 10? Ya, 3 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang kita kurangi, hasilnya adalah 1. Sama ya caranya ya. Jadi, bentuk pecahan campuran dari 10/3 adalah 3 1/3. 3 yang di posisi bilangan bulat ini adalah hasilnya. 1 adalah sisanya dan 3 adalah penyebut yang sama seperti soal. Yang kedua, soal yang kedua, 12/5. 12 dibagi 5 dapat hasilnya 2 dan masih ada sisa 2. Kalau ke pembagian ke bawahnya seperti ini, 5 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 12? 2 ya. Hasilnya 2 dikali 5 yaitu 10. Kita kurangi, sisanya sisa 2. Oke, jadi bentuk pecahan campuran dari 12/5 adalah 2/5. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Sekarang kebalikan dari yang tadi nih. Ubahlah pecahan campuran berikut ini menjadi pecahan biasa. Soal yang pertama ada 4 1/7 dan yang kedua 5 8/9. Mari kita bahas.
Penyelesaian untuk soal nomor 1 dulu, yaitu 4/1/7. Bagaimana caranya? Bilangan bulat dikalikan dengan penyebut, nanti hasilnya ditambah dengan pembilang. Berarti seperti ini penulisannya. 4 kali 7 ditambah 1. Kita selesaikan yang perkalian dulu. Nah, 28 ini adalah hasil dari perkalian 4 dikali 7. Ya, jadi hasil 28. Nanti kita tambahkan 1/7. 28 ditambah 1 hasilnya 29/7. Penyebutnya sama sampai selesai, sampai akhir. Tidak berubah ya. Begitu juga dengan soal nomor 2. Sama caranya. Bilangan bulat dikali penyebut, nanti hasilnya ditambah pembilang. Berarti seperti ini penulisannya. 5 dikali 9, kemudian nanti ditambahkan 8. 5 dikali 9 sama dengan 45 ditambah 8. Jadi hasilnya 53/7. Nah, seperti ini anak-anak. Oke, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang pecahan campuran. Dan kita juga tadi sudah belajar ya, mengerjakan soal, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Semoga dapat kalian pahami dengan baik. Nanti kalau ada soal-soal yang Miss berikan, silahkan kerjakan untuk melatih kalian juga ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan anak-anak selama belajar di rumah. God bless you. Bye-bye.